Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten siap melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi desa, kelurahan, merah putih atau KMP agar program tersebut bisa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Bertempat di kantor Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, sejumlah pengurus koperasi merah putih serta kepala desa sekecamatan Carita mengikuti acara penerangan hukum bersama Kejaksaan Negeri Pandeglang dalam rangka Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dengan tema Koperasi Sehat Desa Kuat. Koperasi Sehat Desa Kuat. Selamat siang, Pak. Pak, bisa jelaskan untuk agenda kegiatan hari ini di Kecamatan Carita ini apa, Pak? Jadi kita mengadakan penerangan hukum dengan tema Koperasi Sehat Desa Kuat. Ini tujuannya kita dalam rangka melakukan pembinaan atau melakukan pengawalan bagaimana koperasi merah putih yang segera akan diresmikan nanti tanggal 21 Juli 2022 itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini untuk mencegah terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, dalam upaya pencegahan kan mungkin ada sebelumnya ada analisa dan kemungkinan Pak, menurut Bapak dari Kejaksaan ini di posisi mana aja nih untuk koperasi ini yang berpotensi akan terjadinya kerawanan melanggar hukum, Pak? Kebetulan kami juga sudah ada pengalaman ya menangani salah satu koperasi di Pandeglang. Saat ini sedang penuntutan, sedang proses sidang. Itu permasalahan yang berpotensi timbul karena ini adalah kan uang negara ya, ada uang negara di situ. Jadi setiap tindak tanduk pengelolaan koperasi ini konsekuensinya adalah penyalahgunaan keuangan negara. Nah, itu yang kita jaga, jangan sampai uang negara ini tidak dapat atau tidak dilaksanakan dengan baik. Potensi-potensinya banyak, misalkan dari masalah kredit, ya kan? Nanti apakah ada kredit macet tuh biasanya, terus ada kredit fiktif, di mana konsumennya nanti itu fiktif, ada penggelapan atau penipuan juga, pemalsuan surat dan sebagainya. Banyak. Pak, agenda ini dilakukan di seluruh kecamatan. Rencana kita di seluruh kecamatan ya, untuk kecamatan yang ada kelurahan sudah selesai kita laksanakan, yaitu Kecamatan Pandeglang, Majasari, dan Karangtanjung. Nah, kemudian untuk yang kecamatan yang ada desanya, ini pertama di sini di Carita. Jadi kita harapkan juga Kecamatan Carita ini menjadi pionir ya, menjadi percontohan bagaimana pengelolaan koperasi dengan baik nanti ke depannya. Dan kita juga tadi melibatkan Pak Camat dalam hal nanti pengawasan koperasinya, juga ada narasumber dari koperasi ya, sharing bagaimana sih pengelolaan koperasi juga kita libatkan. Kejaksaan itu dari mulai nanti awal berdirinya koperasi sampai pengelolaan kita akan melakukan pengawasan ya, dalam hal pengawalan bagaimana pengelolaan dana di koperasi ini berjalan baik. Jadi kita dari awal nih termasuk juga melakukan pembinaan baik ke pengurus, pengawas koperasinya, karena kan pengawas koperasi ini para kepala desa ya, juga nanti kita akan bekali sama-sama. Kita mengedepankan instrumen pencegahan ini, jangan sampai nanti di depan banyak masalah di koperasi merah putih. Terakhir Pak, untuk masyarakat sendiri peran aktifnya seperti apa? Nah, ini kita juga harapkan ada peran aktif dari masyarakat, terutama dalam menjaga nih, menyukseskan koperasi merah putih ini bukan hanya tugas dari pemerintah, bukan hanya tugas dari pengurus, tapi juga masyarakat. Nah, jangan sampai juga masyarakat beranggapan, khususnya nanti ada program simpan pinjam ya, oh ini ada dana dari pemerintah nih, udah tidak diselesaikan gitu kewajiban itu. Kalau kami itu sebetulnya yang kita khawatirkan, jika operasi ini tidak berjalan, maka yang menjadi jaminan untuk membayar kehibaran adalah dari desa. Bacaan seperti itu dari Menteri Keuangan. Kami sebetulnya sangat keberatan. Kenapa? Pengelola yang mengelola koperasi itu, tapi masyarakat kami semua yang akan menanggung akibatnya. Karena berarti 6 tahun ke depan dana desa itu tidak bisa untuk membangun infrastruktur. Kami punya janji politik waktu pencalonan, misalnya mau membangun jalan, jembatan. Nah, akhirnya karena memang uang dana desa ini untuk membayar
ke Himbara, maka itu tidak akan terrealisasi, maka kami akan bohong. Saya harap bahwa untuk koperasi ini jangan melibatkan dana desa. Kalaupun misalnya dia mau bayar untuk ke Himbara pinjaman itu dari hasil koperasi itu sendiri, jangan melibatkan ke dana desa karena kami punya tujuan sendiri. Katanya otonomi desa, tapi kok kami diintervensi seperti ini juga berat juga kalau menurut saya. Mungkin mudah-mudahan ke atas mendengar, jadi tolonglah jangan sampai melibatkan dana desa ke depannya. Ya, tapi ini kan hanya sebuah jaminan menurut informasi seperti itu, bukan berarti uang itu dipakai langsung, hanya buat jaminan. Apakah Bapak bisa menjamin bahwa koperasi akan maju? Kan tidak ada satu jaminan untuk maju, Pak. Sekarang kita jangan berpikir bahwa kemajunya, tapi kalau ini sakit, tidak semua masyarakat itu mau bayar. Biasanya kalau masyarakat tahu ini uang dari negara, itu malas bayar, akhirnya ya, efeknya ke dana desa nantinya, seperti itu. Nah, solusinya nih, karena ini sudah menjadikan sebuah aturannya yang melibatkan dana desa tersebut menjadikan suatu jaminan. Nah, menurut Bapak nih, baiknya bagaimana? Kalau saran saya, kalau bisa, mendingan dana desa ini, misalnya nih, tahun 2026 kami harus mengalokasikan untuk penyertaan modal ke koperasi misalnya, sebagai simpanan sukarela. Itu berarti kami akan mengalokasikan untuk berjalannya koperasi itu. Misalnya 400 juta atau 500 juta ke koperasi, maka pembangunan akan tertahan di tahun itu aja. Ya kan? Tertahan di itu aja. Tapi kedepannya kami bisa berjalan ke pembangunan desa berjalan lagi. Kalau hanya kami pinjam ke bank, maka ke Himbara kami harus mencicil selama 6 tahun, maka pembangunan desa akan terhambat selama 6 tahun kalau koperasi itu tidak maju. Jadi solusinya hanya 1 tahun saja. Hanya 1 tahun saja. Misalnya nih, tahun depan, misalnya tahun ini berjalan bagus di koperasi, maka kami supply lagi dari dana desa. Kita lihat dulu perkembangannya, jangan langsung ke Himbara 3 miliar, akhirnya efeknya 6 tahun ke depan kami semua desa tidak bisa berkembang. Seperti itu. Berarti solusinya bahwa pemerintah ya bisa memberikan aturan alokasi dana desa untuk penyertaan modal di Koperasi Merah Putih seperti ke BUMDes. Seperti itu harapan kami. Pak, izin Pak mengulas dari tadi bahasa dari Ketua ABSI. Ini yang mengelola adalah Kobdes ini kan punya direktur sendiri. Ketika itu terjadi kredit macet, kenapa harus dilibatkan dengan dibayar oleh menggunakan anggaran dana desa? Nah, jadi ketua nanti yang mengelola itu ketua mungkin ya, bukan dia sudah ketua Koperasi Merah Putih. Terus kenapa tadi gimana melibatkan? Kenapa ketika itu terjadi kredit macet itu akan terlibat mengembalikan itu dengan menggunakan anggaran dana desa? Jadi karena informasi Menteri Keuangan itu akan menggunakan dana desa ini sebagai jaminan, bukan penggunaan pengelolaan koperasinya, tapi ya ini hanya jaminan. Jadi ketika nanti ada macet tidak membayar, itu dana desa ini jaminannya. Ya, seperti itu. Sebatas jaminan, Pak? Ya, sementara begitu informasi yang kami punya. Kita tunggu nanti juklak juknisnya sama-sama. Jadi nanti juga apa yang bisa kita rumuskan, karena bersama-sama ya nanti segenap stakeholder terkait lah, kita bareng-bareng gitu dalamnya. Tadi di dalam acara ini apa saja sih yang dilakukan, yang disosialisasikan? Ya, sebetulnya saya diminta oleh Pak Didin dari Dinas Koperasi hanya sharing saja bagaimana cara pengelolaan simpan pinjam, karena simpan pinjam itu adalah merupakan salah satu unit yang ada di Koperasi Merah Putih itu. Jadi saya disuruh sharing bagaimana cara agar ketika simpan pinjam itu berjalan tidak banyak kredit macetnya. Jadi ada hal-hal. Iya, harus apa yang harus dilakukan oleh pengurus, terutama bendahara, untuk menghindari kredit macet itu. Tadi sebenarnya saya ada slide yang harus saya ini kan, tapi karena ini tidak berfungsi, karena di situ ada pencatatan terutama Pak ya, bagi seorang pengurus koperasi itu terutama bendahara ada pencatatan keluar masuk uang. Administrasi. Itu kemudian juga ada syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai peminjam untuk menggunakan dana yang ada di koperasi tersebut gitu. Ya betul. Jangan sampai kita kecolongan uang misalkan mereka pinjam tapi kita tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa. Gitu.